Pemilu adalah suatu momen yang sakral. Kenapa sakral? Karena dalam pemilu rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada para politisi untuk mengurus dan mengatur negara. Agar kesakralan pemilu tetap terjaga dan berjalan dengan sehat, maka dibutuhkan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu yang berkompeten dan berintegritas. Nah, dalam konteks itu, pada hari ini, kita berbahagia karena saya bersama teman-teman dari Komisioner Bawaslu ya. Komisioner sebutannya atau? Ya. Ya, Komisioner Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Nah, ini nih, saya perkenalkan yang pertama ini adalah baru terjadi ya sejarah di Manggarai Barat seorang wanita yang menjadi ibu-ibu yang menjadi ini ya. Siap. Menjadi ketua komisioner Bawaslu Manggarai Barat ya, Ibu Leni ya, Maria MS Seriang SH. Oke, Ibu. Lalu ada juga Pak Muhammad Hamka. Selamat Pak Muhammad. Oke, lalu ada Pak Rumen Menti SH. Nah, dari ketiga komisioner ini tentu Pak Hamka yang baru ya, atau? Ya. Pak Hamka, terus Ibu Leni juga baru atau? Saya dari staf ya. Oh, dari staf langsung jadi ketua komisioner. Tapi Pak Rumen ini yang kedua ya Pak Rumen? Iya, pengantin baru stok lama lah. Oke. Selama ini Bapak dan Ibu Panwaslu Manggarai Barat. Bawaslu. Selama ini orang kadang tidak bisa membedakan apa sih kerjanya Bawaslu dan apa kerja KPU. Dianggap sama saja, padahal kita tahu bahwa Bawaslu itu penting sekali. Orang bilang sebagai wasit lah ya, sebagai wasit, sebagai pengawas dalam pemilu ini. Biar publik juga tahu Ibu, sebenarnya gimana sih kerja Bawaslu itu sebenarnya? Oke, baik. Terima kasih ya. Selamat sore buat sahabat-sahabat Bawaslu di mana saja yang menyaksikan podcast Bawaslu ya. Iya. Baik. Mungkin ada beberapa kepentingan kenapa sih Bawaslu ada begitu? Iya. Itu penting. Iya. Untuk diketahui. Itu penting untuk diketahui. Yang pertama itu kepentingan konstitusionalitas. Bahwa oleh Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemilu itu dilaksanakan oleh suatu penyelenggara pemilu. Suatu penyelenggara pemilu di situ Kakak, itu dituliskan dengan huruf kecil. Dan dalam hukum tata negara, penulisan itu apakah dia menggunakan huruf kecil atau huruf besar, itu ada itu menunjukkan apa? Pemaknaan eksistensi. Ketika dia ditulis dengan huruf kecil, maka eksistensinya itu dia untuk semua penyelenggara ya. Jadi ketika disebutkan penyelenggara pemilu, maka penyelenggara pemilu itu adalah baik itu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kalau orang berbicara tentang penyelenggara pemilu itu tidak hanya konteksnya tentang KPU. Kalau selama ini kan orang kalau ngomong penyelenggara pemilu hanya itu, KPU gitu. Iya, ternyata dengan KPU. Bawaslu juga. Iya, ternyata di dalamnya ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, ada Badan Pengawas Pemilu, dan ada juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Begitu. Apa tugasnya masing-masing? KPU itu tugasnya adalah melaksanakan penyelenggaraan tahapan pemilu itu. Pokoknya itu. Lalu Bawaslu apa? Bawaslu itu lembaga yang diberi tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu itu. Sedangkan di KPP itu adalah dewan lembaga yang diberi kepercayaan untuk melakukan kode etik. Ya, khusus untuk kode etik penyelenggara pemilu. Seperti itu. Oke. Terus kalau wewenangnya ini Bu, wewenang dan kewajiban Bawaslu Mabar itu di konteks daerah itu gimana itu Bu? Oke. Bawaslu itu punya tugas ya, tugas wewenang dan kewajiban. Tugas pokoknya Bawaslu itu ada itu adalah melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu. Ya. Lalu selain itu juga dia memiliki tugas untuk melakukan pencegahan lalu penindakan. Nah,
kita sekarang ini di era kita sekarang ini itu kita itu memiliki paradigma baru tentang tugas pengawasan kita itu fokus di pencegahan. Kita melakukan pencegahan, mengoptimalkan pencegahan agar apa? Agar kekhawatiran kita terhadap adanya pelanggaran sengketa pemilu itu bisa diminimalisir. Oke, mungkin soal pencegahan nanti setelah lebih tepatnya ntar dengan Pak Hamka ya. Betul sekali. Beliau kan punya wewenang itu, punya tugas itulah ya. Tapi poin di Bawaslu sendiri Ibu, itu gimana tuh dia punya personilnya, apa saja yang ada, struktur dalam SDM di Bawaslu ini, karena tugasnya kan banyak itu, mulai pengawasan, mulai dari pra pemilu sampai terakhir pemilu kan itu, dan setiap tahapan proses. Secara kelembagaan Bawaslu itu kan hierarki ya, dari Bawaslu RI sampai ke pengawas tingkat bawah, pengawas TPS. Ya. Kalau di RI itu ada 5 komisioner. Ya. Lalu kalau di tingkat provinsinya ada yang 7 komisionernya, ada yang 5. Ya. Lalu di tingkat kabupaten ada yang 5 juga, komisionernya ada yang 3. Sedangkan untuk kecamatan itu 3 ya, komisioner pengawas kecamatan. Lalu untuk tingkat desanya itu 1 tiap desa, ada pengawas kelurahan dan desa. Lalu nanti di pengawas TPS juga nanti ada satu-satu masing-masing TPS. Untuk Kabupaten Manggarai Barat untuk pemilu ini kan ada 900 TPS. 900 TPS. Ya, jadi nanti ada 900 pengawas TPS, lalu ada 169 desa, berarti ada 169 pengawas kelurahan desa. Sedangkan untuk untuk tingkat kecamatan ada 12 kecamatan. Masing-masing kecamatan itu ada 3 pengawas kecamatan, berarti ada 36 pengawas kecamatan. Lalu untuk kita di kabupaten ada 3 komisioner nih, ada 3 komisioner yang masing-masing membidangi. Kalau saya divisi sumber daya manusia, diklat pendidikan dan pelatihan dan data dan informasi. Lalu ada Pak Hamka yang divisi hukum, pencegahan, humas ya. Lalu ada Pak Frumens yang membidangi divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Ya. Untuk di sekretariatnya kami dibantu oleh kesekretariatan dengan sumber daya manusianya ada dari ASN dan teman-teman yang non ASN, kurang lebih ada 15 orang. Ya. Nah. Sedangkan untuk tingkat kecamatan selain komisioner yang 3 orang juga dibantu oleh tim sekretariat 5 sampai 7 ya, 5 orang. Oke. Seperti itu. Harusnya kalau dilihat tadi itu kan lengkap sekali Bu, mulai dari pusat sampai di desa, bahkan even sampai TPS ya. Meskipun TPS nanti menjelang pemilu biasanya akan direkrut atau dari sekarang. Itu kan di TPS itu kan direkrut 23 hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara. Oke. Dan berakhir nanti 7 hari setelah pemungutan. Nah, artinya seharusnya kan dalam proses itu kita tidak perlu risau loh ada pelanggaran pemilu sebenarnya. Karena itu kan pengawasannya sudah sampai di tingkat paling bawah. Nah, oke. Tapi biasanya Ibu, dari beberapa kajian, pelanggaran pemilu itu selalu bermula dari tahapan-tahapan yang sebelumnya. Biasanya celah itu dimuncul dari awal ya, nggak tahu juga, nanti bisa dikonfirmasi lagi. Mungkin saya ke Pak Hamka gini, Pak Hamka. Nah, dalam catatan Pak Hamka, dalam catatan Bawaslu baik itu pusat. Nah, yang paling riskan, yang paling krusial dan butuh pengawasan ekstra dalam setiap tahapan pemilu itu pada tahapan mana saja, Pak? Terima kasih Pak. Iya. Sekarang proses tahapan yang sedang berjalan per hari ini itu terkait dengan DPTB. Dan terkait dengan pencalonan. Oke, sebelum kesana Pak, tahapan-tahapan pemilu kita itu apa saja dulu, biar orang-orang paham gitu. Iya, betul. Nah, tahapan yang sudah berjalan sekarang, yang pertama, yang ini. Oh ya, kalau khusus untuk tahapan itu memang ada 11 tahapan.
Ada 11 tahapan. Awas. Ya. Yang pertama itu kan tahapan pemuktahiran data pemilih. Pemilih. Ya. Oke. Pemuktahiran data pemilih. Terus tahapan yang kedua itu adalah tahapan pencalonan. Nah, dan pemuktahiran data pemilih ini memang dia itu tidak dibatasi tahapan karena dia berjalan terus dia. Ini kan berkaitan dengan akurasi data, berkaitan dengan data pemilih. Dan sampai saat ini pun masuk ke tahapan proses pencermatan DPTB. Ya. Lalu dari pemuktahiran data pemilih yang kedua itu adalah tahapan pencalonan. Nah, tahapan pencalonan, ada pencalonan terkait pendaftaran partai politik juga, tapi saat ini kan kita lagi mengawasi tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan sudah masuk ke proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon hasil pencermatan DCS kemarin itu. Nah, ini kan kita harus verifikasi dokumen itu dari masing-masing bakal calon itu. Lalu tahapan apa berikutnya? Terus setelah tahapan pencalonan masuk ke tahapan penetapan. Ya. Dan penetapan ini nanti dilaksanakan pada tanggal 4 November ya. 4 November karena proses pencermatan DCT ini sampai tanggal 3 Oktober ya. Penetapan dan pengumuman DCT itu nanti daftar tetap itu nanti dilaksanakan pada tanggal 4 November 2023 itu. Setelah tahapan pencalonan nanti masuk tahapan selanjutnya adalah kampanye. Nah, dari tahapan kampanye nanti pelaksanaan kampanye baru tahapan selanjutnya pengadaan logistik baru masuklah tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu 11 tahapan. Ya. Nanti dari itu nanti setelah logistik ini kan ada harus balik lagi logistik ini bagaimana dari TPS lagi nanti ke kecamatan ke kabupaten baru ke pleno setiap tingkatan itu. Oke, saya kembali ke Pak Hamka gitu. Pak Hamka, dari 11 tahapan itu, tahapan mana yang paling krusial ini? Nah, terima kasih ya. Jadi yang berjalan sekarang ada 2 tahapan dan kedua-duanya sangat krusial. Salah satunya tadi tahapan DPTB, jadi yang terkait dengan pemuktahiran data pemilih seperti yang disampaikan itu berkesinambungan terus. Nah, sampai hari ini jadi yang dilakukan oleh teman-teman di Panwascam dan Pan pengawas di tingkat desa melakukan pencermatan terkait dengan DPTB. Dan ini sangat penting karena ini terkait dengan hak konstitusional warga negara, sehingga betul-betul kita perhatikan agar hak pilih dari masyarakat ini terkawal dengan baik, sehingga kita menurunkan alat kerja ke teman-teman Panwascam. Per hari ini pasca penetapan daftar calon tetap bukan daftar pemilih sementara TPS. Jadi sampai hari ini pemilih yang TMS karena meninggal dunia itu sejumlah 241 orang untuk Kabupaten Manggarai Barat. Itu data yang ada di Bawaslu. Nah, jadi memang di bawah dinamikanya sangat menarik. Jadi kemarin teman-teman di Panwascam itu melaporkan ada sejumlah pemilih yang selama ini mereka berada di TPS lokasi khusus di Papua. Ya, tapi sekarang mereka kembali ke kembali pulang ke Manggarai Barat. Itu diidentifikasi oleh kawan-kawan Panwascam itu ada yang untuk sementara 2 orang. Jadi menurut hasil identifikasi teman-teman di bawah itu ada sekitar di Kecamatan Belak puluhan, di Kecamatan Lembor itu ada 101 orang. Berarti itu mereka di Papua selama ini? Selama ini di Papua. Nah, persoalannya teman-teman KPU dalam hal ini jajarannya ke bawah, mereka belum melakukan cross check kepada kawan-kawan itu. Nah, oleh teman-teman Panwascam kemarin, mereka sudah berkunjung ke ke yang bersangkutan untuk didata.
Didata kembali. Data yang pertama dicek DPT online, sehingga dari situ nanti mereka dimasukkan dalam DPT. Terus sekarang yang sedang berjalan juga ini juga sangat penting untuk kami awas adalah terkait dengan pencalonan. Ya. Jadi terkait dengan pencalonan ini di PKPU ada penegasan terkait ada 9 dokumennya yang harus mengundurkan diri. Ada calon kepala daerah kenapa mereka harus mengundurkan diri 9 itu? Ya, jadi berdasarkan PKPU. Ya, mungkin bisa ditambahkan. Ya, yang wajib mengundurkan diri itu kan ya sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 itu bahwa yang wajib mengundurkan diri itu ya seperti yang ada di Manggarai Barat itu kan ada yang misalkan ASN, TNI, Polri, ya pejabat negara, terus karyawan lain ya. Ini karyawan lainnya yang bekerja di badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah ya. Mereka ini wajib mengundurkan diri termasuk kepala desa. Nah, mereka ini kan harus mengantongi SK pemberhentian. Ya. Mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dari dari jabatan sebelumnya, bukan mengundurkan diri dari caleg. Bukan. Dari pekerjaan. Ya itu harus diluruskan, mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Dan itu sudah dilakukan. Dan proses itu sudah dilakukan oleh teman-teman KPU dan teman-teman partai politik juga sudah menindaklanjuti dan mereka sudah mengupload ya ke Silon karena sekarang itu kan metodenya tidak mendaftar secara langsung dia menggunakan online Silon. Silon. Sehingga semua dokumen-dokumen baik syarat calon maupun syarat pencalonan itu diunggah di Silon. Nah, kembali nih Pak Hamka, ini kan Manggarai Barat ini kan punya sejarah yang lumayan lah ya kalau bicara setiap pemilu ya. Hampir tidak ada pemilu tanpa demonstrasi gitu. Hampir tidak ada pilkada tanpa gugatan. Itu selalu ada ya. Nah, pertandingan. Dan itu akarnya adalah dugaan pelanggaran pada setiap proses pemilu, Pak Hamka. Dan kalau mau dibilang, kalau mau kasarnya orang kasar, itu dosa Bawaslu loh. Kan itu dosa Bawaslu loh. Harusnya dari awal tuh pelanggaran itu. Nah, itu yang kita harus ini. Kalau di Manggarai Barat, paham kan? Kerawanan itu atau kerawanan yang paling khusus di Manggarai Barat itu bisa diprediksikan lah. Bisa diprediksikan nggak? Itu entah seperti apa misalnya kerawanan khusus yang sering terjadi. Jadi terima kasih. Hasil identifikasi kita untuk sementara ini yang potensial memang rawan sekali terkait dengan pelanggaran itu yang pertama itu politik uang ya. Jadi politik uang ini menjadi sangat rawan karena sudah berkelindahan dengan budaya. Nah, jadi ini memang makanya karena sesuai dengan spirit Bawaslu hari ini yang fokus pada aspek pencegahan, maka ruang ini yang kita manfaatkan dengan membangun sosialisasi yang masif baik oleh kami di Bawaslu Kabupaten, oleh teman-teman Panwascam hingga PKD. Jadi ruang-ruang sosial media itu digerakkan secara masif untuk mengedukasi publik. Jadi itu yang kita lakukan pada aspek pencegahan. Karena kalau pada aspek penindakan, karena itu tadi sudah menyatu dengan budaya, agak susah memang kita untuk membedakan. Sehingga langkah yang kita ambil pada aspek pencegahan itu tadi membangun ruang-ruang sosial membangun sosialisasi di ruang-ruang publik lewat sosial media. Nah, itu yang sudah kita kerjakan sekarang baik oleh Bawaslu, Panwascam maupun PKD. Dan di bawah di PKD juga ada pertemuan-pertemuan budaya, adat itu dimanfaatkan untuk mensosialisasikan tentang bahaya politik uang. Memang kalau soal omong politik uang itu paham kan? Harusnya semua terlibat tuh ngobrol itu, mulai dari KPU, Bawaslu,
juga partai politik dan aktor politik kita. Aktivis juga harus terlibat, media juga harus terlibat karena ini udah laten. Ini udah. Nah, karena bagaimanapun cerita politik uang itu kan itu cerita tentang pelanggaran ya, cerita tentang etika dan itu harus ditindak. Ini Pak Frumen ini. Ya, tugasnya Pak Frumen tuh harus menindak itu. Nah, gimana itu Pak Frumen? Kalau soal ada pelanggaran begini, apa sih yang bentuk penindakan pelanggaran setiap pelanggaran di Bawaslu itu? Pemilu itu. Jadi begini, penanganan pelanggaran itu merupakan pintu terakhir, itu bukan langkah terakhir, tetapi dalam konteks secara kelembagaan kami itu lebih prioritaskan yang namanya pencegahan. Ya. Ada indeks kerawanan, ya. Indeks kerawanan tiap tahapan itu. Oke. Setiap tahapan yang jelas ada kerawanan. Misalkan di pemutaran data pemilih itu ada kerawanan setiap tahapan itu ya. Bagaimana misalkan teman-teman KPU melalui jajaran yang bertugas untuk melakukan pendataan tidak melakukan pendataan, ini kan kerawanan juga. Nah ini juga nanti berakibat nanti ke adanya pelanggaran. Tentu setiap tahapan itu ada kerawanan tersendiri ya. Terus dalam menghadapi kerawanan, potensi-potensi kerawanan itu kami secara kelembagaan juga melakukan pencegahan seperti yang Pak Hamka sampaikan tadi ya. Langkah lain tadi saya pencegahan yang kita lakukan secara masif, secara kelembagaan juga kita meminta partisipasi masyarakat. Meminta partisipasi masyarakat, ya. Karena kita juga secara personil kita terbatas ini. Kita di kabupaten hanya 3 Pak. 3. Kecamatan 3, di desa 1 ya. Kita kalau ngomong TPS itu kan nanti hanya bekerja selama 1 bulan ya. Jadi bentuk 23 hari sebelum pemungutan dan berakhir 7 hari setelah pemungutan. Bagaimana kita harus mengawasi ratusan masyarakat di Manggarai Barat. Tentu di sini kita membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan setiap laporan adanya dugaan pelanggaran ya. Kita masuk ke berkaitan dengan penanganan pelanggaran. Ya, tentu ada 2 pintu masuk penanganan pelanggaran. Yang pertama itu adalah ada namanya laporan. Laporan. Yang kedua ada namanya temuan. Ya. Kalau laporan ini kan berdasarkan laporan masyarakat dari peserta pemilu dan pemantau pemilu. Ya. Kalau temuan ini berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu itu sendiri. Pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung. Nah itu nanti dalam pengawasan itu ternyata ada indikasi dugaan pelanggaran ya. Setelah kita melakukan kajian, melakukan penelusuran, oh betul ini ya berdasarkan hasil pengawasan kita putuskan itu melalui rapat pleno ini temuan. Kalau laporan itu kan memang berdasarkan laporan dari masyarakat tadi. Tentu ada 3 yang menjadi pelapor yaitu warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Ya, tidak semua juga melapor Pak. Di undang-undangnya warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Yang kedua adalah peserta pemilu, ya. Yang ketiga adalah pemantau pemilu. Tentu melapor ke Bawaslu tentu ada waktu-waktu yang diberikan oleh regulasi juga bahwa masyarakat peserta pemilu melapor setiap dugaan pelanggaran itu 7 hari dia. 7 hari setelah diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Dari setiap tahapan itu, Pak? Dari setiap tahapan yang ada dugaan pelanggaran ya. Misalkan dugaan tahapan pendaftaran data pemilih, ada masyarakat yang menilai atau melihat bahwa ini ada dugaan pelanggaran, silakan lapor ke. Tapi waktunya 7 hari dia. 7 hari sejak diketahui terjadinya pelanggaran. Itu disampaikan ke Bawaslu. Tentu dalam hal ini juga Bawaslu ya dalam tugasnya tentu menerima, mengkaji ya, memutuskan ya apakah itu nanti dugaan pelanggaran atau tidak. Tentu kita melalui proses dulu ya. Setelah masyarakat melapor, tentu kita melakukan proses kajian ya. Proses kajian nanti dengan meminta para pihak itu ya untuk diklarifikasi ya. Kalau kita itu bukan melakukan pemeriksaan, melakukan klarifikasi apakah betul tidak sesuai yang dilaporkan atau sesuai dengan hasil temuan Bawaslu itu sendiri.
Nanti hasil kajian itu nanti apakah dia nanti pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, atau pelanggaran pidana pemilu, atau dugaan pelanggaran hukum lainnya. Misalkan pelanggaran netralitas ASN. Kan di undang-undang juga Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain, netralitas TNI Polri, netralitas ASN. Kami juga diberikan kewenangan untuk mengawasi di Undang-Undang 7 itu. Itu kategori pelanggaran terhadap perundang-undangan lain. Nah, itu bedanya. Kalau yang pelanggaran hukum lain itu nanti kami sebatas merekomendasi. Nanti yang memutus nanti adalah lembaga yang bersangkutan. Misalnya netralitas ASN, kami merekomendasikan ke Komisi ASN. Begitu juga TNI Polri. Jadi memang secara untuk dugaan pelanggaran pemilunya memang ada 3, ya. Pelanggaran administratif, ya. Administrasi ini juga ya berkaitan dengan prosedur, mekanisme, tata cara pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Terus yang kedua adalah pelanggaran kode etik tadi. Ya, pelanggaran kode etiknya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU, jajaran maupun Bawaslu sampai jajarannya. Pidana pemilu ya berkaitan dengan pelanggaran, ya misal money politik tadi. Itu nanti kalau money politik itu nanti ada yang namanya sentra gakumdu, sentra penegak hukum, di mana di dalamnya ada 3 lembaga yang menangani, ada Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan. Sebelum kemana-mana ini Pak, tadi kan bilang 7 hari itu, 7 hari sejak diketahui. Bagaimana kalau udah lewat tahapan proses, baru dia tahu? Oh iya, bagus. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Ya. 7 hari ini 7 hari kerja dia. Ya, ini 7 hari kerja. Bagaimana kalau misalkan orang melapor itu melebihi dari ketentuan 7 hari tadi? Ya. Misal dia melapor ke hari yang ke-8. Kami tetap menerima, tetapi kami jadikan ini sebagai informasi awal. Kami jadikan informasi awal untuk melakukan penelusuran. Benar tidak ini loh? Enggak, maksud saya gini Pak. Contohnya ya, penetapan DPT. Ya. Nah, dari DPS ke DPT. Ya. Itu pada saat proses itu berlangsung, belum terlihat tuh pelanggarannya. Ya. Orang belum melapor itu. Ya. Atau orang belum mengetahuinya. Ya. Ketika sudah selesai proses itu, baru mereka tahu, oh iya, ternyata kemarin itu ada pelanggaran. Bagaimana soal itu, Pak? Ya, tetap kami jadikan itu sebagai informasi awal untuk kami melakukan penelusuran. Nanti berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor itu. Karena memang dia tidak keterpenuhan waktu saja, ya 7 hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran itu. Tetapi kami jadikan itu sebagai informasi awal bahwa ada terjadinya dugaan pelanggaran. Sehingga kami melakukan penelusuran, ya. Kita mencari informasi apakah betul atau tidak adanya dugaan pelanggaran sesuai yang dilaporkan. Tentu juga kita nanti meminta keterangan si yang melapor itu, ya bisa jadi saksi nanti apakah betul atau tidak ada dugaan pelanggaran. Tetap prosesnya kita telusuri dulu. Ya. Kita juga tidak main bahwa ini pelanggaran, tidak. Tentu kita dalam hal ini melakukan penelusuran, ya. Misalkan berkaitan dengan daftar pemilih tadi, kira-kira kasusnya apa? Ya, apakah orangnya tidak didata, atau seperti apa? Kita pahami dulu yang dilaporkan ini apa dulu, ya. Setelah itu baru kita melakukan penelusuran terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Karena ada kasus ini, Pak. Ada kasus, contoh kasus nih, berkaitan itu. Ada caleg misalkan, dia melakukan manipulasi jasa misalkan. Oh ya. Jasa. Orang tidak tahu pada saat dia mendaftar aman-aman saja, menjelang proses pemilu udah ditetapkan sebagai calon tetap, baru tuh orang tahu bahwa oh ternyata ijazahnya palsu. Nah, padahal tahapan proses itu kan sudah selesai. Nah, ketika dia melaporkan, apakah masih boleh tuh untuk diproses? Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Kan? Itu. Masih bisa diproses karena selain itu tadi itu masuk kategori misalkan pemalsuan dokumen tadi, itu masuk kategori pidana pemilu, ya, dalam hal pencalonan, ya, yang bersangkutan itu kepentingan pencalonan dia memalsukan dokumen, ya, untuk kepentingan pencalonnya, ya bisa dipidana, ya. Tetapi itu tadi tetap kita kalau misalkan ini laporan atau temuan kan gitu, kalau itu laporan, ya,
tetap kita jadikan itu sebagai informasi awal untuk kita lakukan penelusuri. Betul tidak pada saat pencalonan kemarin dia ini memalsukan dokumen ijazah, bahwa ijazah yang bersangkutan bukan ijazah asli tapi ijazah palsu. Berarti yang mengkategorikan bahwa ini ada di antara 1 dari 3 tadi itu adalah Bawaslu. Ya. Misalkan saya melapor nih, saya tidak tahu ini masuk pidana pemilu kah, administrasi kah? Betul. Berarti, karena pada saat kita pertama kan kita menerima dulu, Pak. Menerima dulu, ya. Kita kaji dulu, ini kajian awal dulu, ya. Kalau di kajian awal itu kan kita memenuhi unsur tidak syarat formil materialnya. Kalau sudah memenuhi syarat formil material, kita registrasi, baru kita proses pengkajian. Tentu dalam melakukan proses pengkajian kita melakukan klarifikasi para pihak nanti, ya, bisa ada saksi, ada pelapor, ada terlapor. Setelah kita mengumpulkan data-data itu, hasil klarifikasi, bukti-bukti yang ada, oh ini kategori pelanggaran apa. Nah, di kajian itulah nanti yang menentukan apakah ini kode etik, pidana, atau pelanggaran administrasi, ataukah itu dugaan pelanggaran hukum lainnya tadi. Apakah netralitas ini kategori pelanggaran netralitas ASN, netralitas TNI Polri, pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang lain itu. Oke. Nah, kita kembali. Kita kalau ngomong pemilu itu kan, politik uang itu memang menjadi momok yang memalukan dalam setiap pemilu. Suka tidak suka ya. Nah, satu-satunya lembaga yang kemudian berwenang menindak semuanya ini, laporan itu masuk ke Bawaslu. Iya. Hanya itu tadi persoalannya adalah, saya kira Bawaslu kan punya soal juga, satu sumber dayanya, manusianya. Betul. Berapa kuat ini Bawaslu untuk kontrol ke bawah, kan itu. Lalu yang kedua itu kan juga mungkin saya tidak tahu teman-teman melihat tidak ada keterbatasan dalam regulasi kita untuk masuk sampai ke dalam untuk urusan-urusan itu. Misalkan mengecek ke dalam, kadang kan kita tidak tahu itu terus dibungkus dengan berbagai hal gitu. Gitu. Bagaimana Bawaslu Manggarai Barat melihat itu? Iya, tentu kita secara kelembagaan juga dalam melakukan penanganan perlu penuh kehati-hatian juga. Artinya kita tidak boleh juga melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Tentu dalam proses penanganan pelanggaran juga kita memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, bukti-bukti yang disampaikan. Ya. Artinya juga ada unsur pasal, ya. Misalkan di pasal itu misalkan menjanjikan, ya, dilarang menjanji. Tapi kalau dia beri tanpa menjanjikan ini juga repot, kan? Iya, karena pasalnya unsur pasalnya menjanjikan. Ya, itu yang saya bilang tadi, regulasi. Ya, ini juga persoalan regulasi. Limitasinya gitu ya. Nah, kita juga dibatasi oleh regulasi. Boleh kita misal nanti dengan semangatnya, tetapi kalau misal perbuatannya juga itu tidak memenuhi unsur pasal, ya kita tidak bisa juga menindaklanjuti. Soal pembuktian juga sulit ya. Pembuktiannya juga membuktikan sulit. Dia janji atau tidak itu kan juga. Kan kembali kepada unsur pasal tadi. Tapi ini agak nakal ini Pak Firman, Ibu Leni dan ini Pak Muhammad. Gini, kadang kita omong pemilu itu kan memang soal janji sih. Itu siapa yang bilang pemilu itu bukan soal transaksi? Ini soal transaksi. Ketika kita bilang, bisa politisi bilang kepada rakyat, kalau saya jadi ke depan, saya akan menawarkan program ini. Kan itu juga yang kadang didegradasi dalam bentuk yang paling pragmatis. Misalkan dengan, udahlah daripada tunggu janji itu, ini beras. Apalagi Pak Firman, saya tahu beliau ini kan datang dari dapil yang sama seperti dengan saya, dapil neraka kadang orang bilang, gitu. Ya, kadang praktik-praktik itu kan sering menjadi, dan saya kira teman-teman Bawaslu juga tahu, tetapi kadang punya keterbatasan ya Bu ya, atau gimana? Betul sekali. Ya, baik. Menambahkan tadi yang komentar yang disampaikan Om menakutkan itu. Ada hal-hal yang dari pemilu ya. Iya. Persoalan yang kita masalah-masalah yang ada tantangan di setiap pemilu itu hampir sama dari pemilu. Okay. Terutama tadi soal itu politik uang. Ya. Lalu soal kewenangan kita tadi misalnya, ada batasan-batasan juga. Misalnya kita mau lakukan penindakan itu misalnya di luar masa-masa yang disebutkan di regulasi misalnya.
Misalnya di undang-undang pemilu misalnya, sangat limitatif kita untuk bisa kemudian melakukan penindakan. Itu hanya dibatasi di 3 tahapan saja. Di 3 yang pertama itu di masa kampanye, yang kedua itu di masa tenang, yang ketiga itu di pungut hitung. Jadi kegiatan-kegiatan yang tadi disebut sebagai misalkan dia bagi uang sebelum kampanye, nah itu sulit buat kami karena kewenangan kami juga oleh regulasi itu tadi yang disebut bahwa ada keterbatasan dari segi regulasi. Misalnya saat ini kan modusnya banyak itu, orang mau janji misalnya nanti diperbaiki ya jalannya, atau dikasih bantuan apa nanti, itu kan sudah bagian dari money politik, upaya orang untuk membeli suara, tapi tidak bisa ditindak. Oleh karena apa tadi? Karena yang pertama tadi dari segi regulasi, kami hanya diberi kewenangan untuk melakukan penindakan di 3 tahapan tadi, di kampanye, lalu di pungut hitung dan di masa tenang. Itu. Lalu yang berikutnya bahwa lalu apa begitu upaya yang dilakukan Bawaslu begitu untuk meminimalisir untuk agar ini mungkin untuk hilang sama sekali mungkin tidak ya, karena pemilih kita itu sudah dengan budaya bahwa seolah-olah bahwa kalau sudah masuk tahapan pemilu itu ini ada uang gratis uang gratis makan gratis seperti itu. Jadi untuk menghilangkan itu juga memang butuh ini juga butuh waktu, butuh edukasi. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh Bawaslu sekarang ini adalah yang pertama persis tadi saya sampaikan bahwa kita lakukan edukasi ke masyarakat bahwa menerima itu beresiko pidana pemilu misalnya seperti itu, atau mengedukasi bahwa masa iya sih suara kita yang sangat berharga bisa dihargai misalnya 50.000 itu berapa sih dapatnya kalau kita ke pasar hanya bisa dihargai dengan 1 kilogram ayam pedaging, masa suara kita yang sangat berharga itu hanya bisa dihargai dengan uang 50.000. Edukasi seperti itu kita terus lakukan. Jadi ruang-ruang pengawasan kita kalau selama ini mungkin pengawasan itu mungkin hanya dalam ruangan, kalau ke depan ini mulai yang sekarang ini kita pengawasan itu kita lebih ke masyarakat. Kita turun misalnya melalui kegiatan-kegiatan Bawaslu misalnya ada kegiatan Bawaslu Goes to School, lakukan pendidikan politik, edukasi politik ke anak-anak sekolah misalnya. Untuk untuk tidak terlibat, untuk tidak mau menerima, atau juga untuk ikut mengawasi misalnya, melaporkan jika misalnya ada yang menjanjikan begitu ke mereka, lalu ikut juga mengedukasi keluarganya misalnya di rumah, begitu tidak boleh menerima karena nanti itu yang si pemberi dan si penerima itu bisa terjerat pasal pidana. Lalu ke masyarakat juga kita turun, ada program-program kita. Ada forum warga, ada kampung tolak politik uang, seperti itu langkah-langkah baik melalui edukasi, sosialisasi, lalu kita berkolaborasi, bersinergi dengan semakin banyak pihak, seperti itu. Berarti ada 2, edukasi dan kampanye. Kampanye. Nah, tapi kalau bilang pendidikan politik, yang lebih pas mereka kan partai politik tuh, mereka dibiayai negara pendidikan politik. Kadang saya berpikir nih, Bu Leni dan teman-teman bahwa ya mungkin juga perlu tuh ajak partai politik, ayo jalan sama Bawaslu nih, gitu, jalan sama Bawaslu, kita ke basismu, ayo yuk didik ke masyarakat itu. Kepikir nggak gagasan itu? Itu yang sekarang sedang kita lakukan. Oh, sudah dilakukan. Kita sedang lakukan sejak dari 2002 kemarin sebenarnya kita sudah lakukan itu roadshow ke partai politik. Kita melakukan upaya-upaya pencegahan kita itu seperti itu. Kita mendekati partai politik juga yang kita tahu partai politik itu sebenarnya tujuannya ada untuk apa sih? Untuk melakukan pendidikan politik juga ke masyarakat. Kita mengingatkan mereka untuk itu bahwa pendidikan politik itu bukan hanya tugas pemerintah, teman-teman. Teman-teman parpol juga. Itu kan parpol itu kan setiap tahun dapat dana bantuan. Bahkan dibiayai itu. Nah, dana-dana itu sebenarnya 60%-nya itu kepentingannya untuk apa? Untuk memberikan pendidikan politik ke masyarakat, konstituennya, untuk bisa menyadarkan bahwa ayo berpolitik yang baik loh teman-teman ya. Bukan harus pilih saya gitu. Iya, harusnya kan begitu. Idealnya seperti
itu, tapi prakteknya kan jauh panggang Jauh dari dari aktif. panggang. Nah, yang kita lakukan di pencegahan di sekarang ini bahwa karena dengan paradigma baru pengawasan kita adalah kita mengoptimalkan pencegahan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kordif bahwa penindakan itu yang dilakukan oleh Pak Kordif nanti itu upaya terakhir yang kita lakukan. Upaya terakhir itu. Pencegahan dari PAHAMKA nih itu yang kita masifkan, kita maksimalkan. Pencegahan itu PAHAMKA gitu. Seperti itu. Tapi begini, akhirnya kita dibawa dalam satu situasi. Buat saya, kalau saya mendengar penjelasan tadi, Bawaslu itu akhirnya berada di antara yang prosedural dan yang substantif. Kan itu. Suka tidak suka ya terjebak dalam proseduritas. Kan itu. Gimana itu di jembatan itu PAHAMKA, Ibu Lini dan ini. Kan itu. Jadi memang persis seperti yang kita sampaikan, terjebak pada dua diksi itu. Sekarang kita coba untuk masuk pada wilayah. Jadi saat ini kita melakukan roadshow ke teman-teman partai politik. Pada konteks terkait dengan sekarang ini kan masa kampanye masih tanggal 28 November. Tapi atmosfer yang berkembang di tengah masyarakat yang kita lihat sekarang ini adalah atmosfer kampanye. Jadi alat peraga kampanye itu ada di mana-mana. Nah, sementara belum saatnya. Nah, yang sejatinya yang bisa dilakukan oleh teman-teman partai politik sekarang adalah mensosialisasikan baik itu bendera partai pun nomor urutnya. Mereka juga bisa melakukan pendidikan politik dengan memberitahu ke KPU dan Bawaslu minimal 1 hari. Tapi yang terjadi ini kan alat peraga kampanye di mana-mana. Nah ini kan kalau pendekatan prosedural memang agak susah karena belum masuk pada tahapan kampanye. Tidak bisa ditindak. Nah, kita melakukan roadshow, jadi membangun ruang dialog dengan kawan-kawan partai politik. Nah pendekatan substansi itu yang kita pakai. Jadi kemarin kita ke salah satu partai di Golkar, dari kita sampaikan. Artinya yang kita inginkan itu bahwa jadi kawan-kawan parpol ini punya kesadaran karena belum tahapan untuk menurunkan alat peraga tadi. Jadi kita sampaikan. Artinya ada nilai-nilai budaya yang perlu kita bangun dalam proses ini. Biasanya? Dan hasil diskusi itu kebetulan kemarin saya ke Golkar. Dari salah satu caleg incumbent. Dari beliau memang dia bilang kalau seperti ini modelnya saya siap. Artinya kalau diturunkan saya memang agak ini. Tapi kalau pas turun sendiri ya saya siap lakukan itu. Nah artinya konteks substansi pengawasan seperti ini yang mesti kita gerakkan secara luas ke depan. Ya, seperti itu. Tapi itu kan bicara prosedural, Pak. Iya. Gimana itu Ibu Leni dan Pak Blumen? Itu kan bicara prosedural. Gimana dorong tuh pengawasan itu agak lebih substansi gitu? Iya. Mungkin saya kembali bahwa kenapa sih pengawas pemilu hadir gitu? Dari sejarahnya kan dulu kan yang ada itu hanya penyelenggara KPU. Penyelenggara pemilu itu hanya KPU. Kemudian dari waktu ke waktu kemudian oleh oleh undang-undang kemudian ternyata ya dari perjalanan pemilu itu kemudian ada distrust. Ada penyelewengan di sana sini. Nah itu sebenarnya poinnya mungkin di situ. Kenapa pengawas pemilu hadir? Karena ada ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah distrust itulah kemudian oleh oleh undang-undang kemudian dibentuklah Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Nah substansi kita apa sih yang mau kita jaga ini? Itu sebenarnya itu kalau menurut saya poinnya itu kepercayaan publik saja yang mau kita jaga. Pemilu yang kita harapkan itu asas pemilu itu kan bubar jurdil ya langsung bebas dan adil. Nah, itu yang kita ingin jaga. Sebab substansi dari pemilu itu adalah kita mau menjaga bahwa pemilu itu berlangsung secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, bahwa ada fair ya, ada fair play di sana ya. Kemudian yang dijaga apa bahwa hak politik semua rakyat itu benar-benar disalurkan dengan itu tadi dengan tanpa ada bebas dan rahasia itu tadi jujur dan adil, tanpa ada tekanan, tanpa melalui
jual beli suara begitu. Praktek-praktek seperti itulah yang kita jaga agar tidak terjadi. Nah, hadirnya pengawas pemilu mungkin seperti itu. Nah, kemudian masalahnya apa? Pengawas pemilu mungkin sudah melakukan kerja-kerja pengawasannya dari semua tahapan, dilakukan pengawasan mulai dari pusat sampai ke tingkat yang paling bawah, misalnya nanti di TPS begitu. Tapi kemudian kalau tidak ada juga dukungan dari masyarakat, mungkin kita jadi dari itu mungkin kita kita sebagai pengawas pemilu kita mengajak semua stakeholder, semua elemen termasuk kakak sendiri yuk bersama-sama Bawaslu kita awasi bersama penyelenggaraan pemilu ini agar pemilu yang kita dambakan itu pemilu yang berlangsung dengan aman, damai, jujur dan adil, itu terutama jujur itu ya dilakukan tanpa ada praktek-praktek yang kita takutkan tadi itu tidak terjadi lagi. Seperti substansi yang mau kita jaga sebenarnya itu trust publik, kepercayaan publik bahwa ada pengawas pemilu yang akan menjaga bahwa penyelenggaraan pemilu akan berlangsung dengan baik dan hasil dari pemilu itu sendiri nanti akan menghasilkan pemimpin yang tentu saja bisa menjadi representasi dari kita semua untuk membawa negara dan bangsa terutama daerah ini ke arah yang seperti itu. Ini Pak Fulman, saya teringat ada satu satir yang agak lucu. Orang bilang dia suara rakyat itu kan suara Tuhan. Nah, tapi kalau suara rakyat itu mudah dibeli, sama dengan dia jual suara Tuhan, sama dengan menjual Tuhan gitu. Nah, tapi yang menarik begini buat saya bahwa kembali kita berbicara hari ini, tentu kita semua sadar bahwa apa yang kita lakukan belum sempurna. Ini masih sedang berproses. Even Amerika yang udah 300 tahun berdemokrasi aja masih tertati-tati itu demokrasinya. Masih ada persoalan SARA di sana, ada persoalan etnis gitu, ada persoalan yang lain-lain lah di sana. Apalagi Indonesia yang relatif berdemokrasi baru 98, kan gitu Pak. Tapi setidaknya dari praktek selama ini ada hal yang kemudian kita bisa support ke negara untuk perbaikan sistem. Dan tentu Pak Abis juga berharap, saya pribadi berharap bahwa praktek bahwa Bawaslu di Manggarai Barat hari ini bisa memberikan support yang bagus untuk perbaikan sistem di ke depan. Nah, mungkin adalah masukan yang mungkin bisa disampaikan untuk ada hal-hal yang mungkin di luar kewenangan, di luar undang-undang yang mungkin baik untuk perbaikan sistem ini ke depan. Kan itu, silakan. Baik, ya memang kehadiran Bawaslu ini ya sebagai lembaga pengawas tentu tujuannya untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan tahapan pemilu dari tahapan ke tahapan itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan yang berlaku baik undang-undang maupun sesuai dengan PKPU sebagai peraturan teknis yang menyelenggarakan pemilu itu. Tentu di sini tugas kami itu memastikan. Tentu dalam hal ini juga kami tidak bisa bekerja di luar koridor. Iya, tentu kami juga bekerja sesuai dengan aturan hukum, sesuai dengan peraturan yang diberikan kewenangan kepada kami. Adapun pada saat ini misalkan pada tahapan sekarang ini kan masih proses pencalonan, belum penetapan daftar calon tetap. Tentu kita lihat di sana sini begitu banyak alat peraga dari setiap bakal calon ini, yang publik menilai sekarang bahwa Bawaslu itu tidak bisa menindak. Dari sisi regulasi mungkin ini yang menjadi masukan kita ke depan, bahwa berilah kewenangan itu seluas-luasnya kepada Bawaslu. Begitu tahapan mulai itu sudah kewenangan itu diberikan kepada Bawaslu. Jangan hanya 3 itu tadi. Jangan fokus pada misalkan pada tahapan kampanye, tahapan masa tenang, penghutang. Tetapi begitu tahapan dimulai dari situlah kewenangan itu sehingga sekarang itu semacam kami itu punya gigi tapi tidak bisa menggigit. Karena tadi kami mau tertibkan APK yang bertebaran di mana-mana, tapi kan kami dibatasi. Kami belum secara regulasi kami tidak punya kewenangan selain kami berkoordinasi dengan pemerintahan setempat, ini melanggar perda atau tidak, keindahan kota kan begitu dia. Kembali kita koordinasi dengan pemerintah. Tapi itu tadi
kehadiran Bawaslu itu memastikan penyelenggaraan tahapan dari tahapan ke tahapan itu berjalan dengan sesuai dengan aturan. Lu berjurdil. Ya. Gitu ya Bu ya. Ya. Tentu kami juga membutuhkan partisipasi masyarakat ya dalam melakukan pengawasan. Ya. Itu tadi kami ini dibatasi dari jumlah personil. Tentu kalau ibarat main bola 1 lawan 1 ya mungkin tidak ada pelanggaran ini Pak. Karena 1 lawan 1. Ini 1 lawan berapa ribu kami tidak bisa. Nah, disinilah butuh partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Yuk mari kita sama-sama melakukan pengawasan. Dan selama ini juga kita mensosialisasikan terkait pengawasan partisipatif ya ke pemilih pemula juga ke stakeholder kami selalu sampaikan berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Karena apa penting? Kenapa penting itu pengawasan partisipatif? Ya, karena untuk mengawasi pelaksanaan tahapan tidak cukup pengawas pemilu saja Pak ya. Butuh masyarakat, butuh peserta pemilu, ya, butuh semua masyarakat. Ya. Kalau masyarakat juga masa bodoh ya, terus di ujung nanti ketika ada misal proses ini melahirkan pemerintah yang kurang bagus, nanti dibilang oh ini penyelenggara pemilu ini buat apa saya selama ini kan begitu. Misalkan ada money politik, paling tidak kan si penerima ini menginformasi lah ya, kurang informasi. Syukur kalau masyarakat yang menerima ini melaporkan ke pengawas pemilu. Kalau tidak melapor, ya bagaimana kita tahu Pak? Tidak mungkin si pemberi ini, yuk kita panggil Bawaslu kita begitu, tidak mungkin kan begitu Pak. Yang namanya orang berbuat itu Pak pasti takut ketahuan. Yang mengetahui itu kan si pemberi dan si penerima. Sehingga butuh partisipasi masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran pada setiap penyelenggara pemilu kepada pengawas pemilu. Ya, memang banyak hal yang harus kita diskusikan sebenarnya. Ya kan tidak bisa diselesaikan dalam satu diskusi. Mungkin ada closing statement dari Ibu mewakili teman-teman yang lain, atau mungkin dari nanti ada tambahan juga dari Pak Hamka, bagaimana? Silakan Ibu. Closing statement dari saya, yuk mari bersama awasi pemilu 2024 ini agar pemilu ini berlangsung seperti yang kita kenal, berlangsung dengan aman ya. Dengan asas pemilu tadi kita menjaga pesan itu langsung mendemonstrasi itu. Kita bersama mari bantu Bawaslu untuk ikut mengawasi jika ditemukan ada dugaan pelanggaran, ayo lapor ke Bawaslu. Oke, mungkin ada tambahan atau sudah selesai? Oke. Ya. Ya, untuk menambah dari tagline kita itu kan ya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan ya. Bersama rakyat awasi pemilu. Yuk, rakyat ini Pak bagian dari pengawasan ya. Sehingga itu tadi pengawasan partisipatif tadi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan. Manakala dalam pengawasan partisipatif, pengawasan ada dugaan pelanggaran, yuk laporkan ke Bawaslu sehingga Bawaslu akan menindak ya, sehingga tadi sejalan dengan tagline bersama awasi pemilu, bersama tegakkan keadilan, melaporkan setiap dugaan, jangan didiamkan saja. Jangan karena ini saya punya keluarga, saya punya tetangga, takut nanti saya dimusuhin seumur hidup lah atau apa segala macam, jangan takut. Intinya jangan takut. Jangan takut. Lagi kayak ikut berpartisipasi itu bukan hanya ikut untuk ikut datang ke TPS coblos seperti itu, tidak sebatas itu ya. Kalau kami Bawaslu membacanya berpartisipasi itu ikut mengawasi jalannya pemilu itu agar pemilu itu berjalan dengan baik seperti apa. Oke, terima kasih. Ya, kembali lagi bahwa pemilu adalah pesta rakyat. Ketika rakyat berpesta, maka rakyat juga harus berpartisipasi. Biar pestanya aman, biar pestanya fair, biar pestanya menghasilkan pengantin yang baik, pengantin yang bagus ke depan. Dalam hal ini politisi yang berpihak kepada rakyat, politisi yang baik, yang kompeten dan yang bisa dipercaya untuk mengurus banyak hal. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Selamat bekerja, gitu. Semoga pemilu kali ini lebih baik dari pemilu yang sebelumnya dan berbagai pelanggaran pemilu bisa dikurangi dan ditekan bila perlu tidak ada lah gitu. Oke. Terima kasih.